Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar portofolio sesi 5. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu 1. Portofolio efisien dan portofolio optimal. Kedua, fungsi utilitas dan kurva indiferen. Ketiga, aset beresiko dan aset bebas resiko. Selanjutnya adalah portofolio efisien. Portofolio efisien ialah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Mengenai perilaku investor, dalam pembuatan keputusan investasi diasumsikan bahwa semua investor tidak menyukai risiko. Misalnya, jika ada investasi A, return 15%, risiko 7%, dan investasi B, returnnya 15% dan risiko 5%, maka investor yang risk averse akan cenderung memilih investasi B. Selanjutnya yaitu portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dan masing-masing risiko dan tingkat return harapan. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indiferen. Selanjutnya yaitu kurva indiferen. Kurva indiferen menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan atau slope positif kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Aset beresiko. Semakin enggan seorang investor terhadap resiko, maka pilihan investasinya akan cenderung lebih banyak pada aset yang bebas resiko. Aset beresiko adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Salah satu contoh aset beresiko adalah saham. Aset bebas resiko. Aset bebas resiko merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan 0. Satu contoh aset bebas resiko adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah seperti Sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat dengan SBI. Model portofolio Markowitz. Teori portofolio dengan model Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu pertama, periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Kedua, tidak ada biaya transaksi. Dan terakhir, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan risiko. Memilih aset yang optimal. Investor membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan alokasi aset. Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi dan juga berapa bagian dari keseluruhan dana yang dimiliki investor yang akan diinvestasikan pada kelas aset. Bagian dari dana yang diinvestasikan pada setiap kelas aset disebut sebagai porsi dana atau bobot dana. Masing-masing bobot dana tersebut akan berkisar antara 0% sampai 100%. Selanjutnya, memilih portofolio optimal. Permukaan efisien ialah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Merupakan bagian yang mendominasi lebih baik titik-titik lainnya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama dibanding bagian lainnya. Pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indiferen.
Investor bisa meminjam dana bebas risiko. Dengan mencari tambahan dana yang berasal dari pinjaman, investor bisa menambah dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan. Tambahan dana yang berasal dari pinjaman bisa memperluas posisi portofolio di atas titik N, sehingga akan membentuk sebuah garis lurus R, N, dan K. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.